YG yang katanya bakalan open audition. Ingin mencetak next G-Dragon dan juga Jennie Blackpink. Diambil langsung dari video resmi tersebut 99ers yang diupload di YouTube-nya YG dengan judul 2026 YG Special Audition Go Debut 2026 Blackpink bakalan comeback. How you like that? You gon' like Annyeong 99ers, balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Di episode Gangnam Iyagi kali ini, wih seru nih. Apa Mayang seru? Bahas yang bakalan comeback sama yang katanya sih lagi buka audisi asik. Daftar gitu ya Mayang ya. Siapa sih yang sekarang kayaknya masih ada cita-cita pengen deh jadi idol, pengen deh ikutan daftar, kali aja nasibnya sama kayak Zayan, kayak Carmen gitu kan ya. Siapa sih yang masih pengen punya gitu kan keinginan kayak gitu Mayang sebenarnya. Tapi udah limit ya say. Kelihatan sekarang generasi 5 gitu kan, idol-idolnya itu udah kelahiran 2004, 2005 gitu kan ya. Bahkan kemarin personil Longshot aja yang debut 2010, Sakucil juga kan udah 2007, 2008. Jadi kayak ini saatnya Maya ngefans aja kalau begitu ya. Nah di episode Gangnam Iyagi hari ini nanti Niners ya, ada yang bakalan comeback dan juga ada salah satu agensi dari Big Three agensi di Korea Selatan yang katanya bakalan buka audisi begitu. Udah ketebak gak sih? Yes, ada YG nanti Niners dan juga Blackpink dari YG juga ya yang katanya bakalan comeback. Ini all about YG Entertainment yang bakalan Mayang bahas di episode kali ini. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, cus kita bahas di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Hai 99ers, lagi nyari baju branded tapi harganya masih ramah di kantong. Wajib banget kamu kenalan sama Fox Store. Di sini tuh banyak banget baju branded yang ramah di kantong harganya. Fox Store juga sering ngadain promo loh, ada diskon 50%, bahkan sampai buy one get one. Lumayan banget kan buat hemat kantong kamu. Buat kamu yang ada di Bandung, bisa banget nih langsung aja mampir ke outletnya. Ada di The Botanica Mall Bandung di lantai 1 FF, atau di Kings Shopping Center di lantai LG, atau kamu juga bisa nih di Green Forest Lembang. Buat lebih tahu, yuk langsung aja cek Instagramnya di @foxstore_outlet. Let's go, kita bahas dulu tentang YG yang katanya bakalan open audition. Ini kayaknya benar-benar jadi salah satu kesempatan mungkin buat kamu ya yang emang punya cita-cita untuk jadi idol, tapi tetap ya kamu juga harus tahu skill kamu sejauh apa, sebatas mana ya. Karena nanti kalau misalnya kamu audisi, kamu bakalan ketemu sama rival-rival lain dan katanya sih ini terbuka mancanegara alias gak terbatas dari negara mana katanya. Tapi kita flashback dulu tentang YG Entertainment 99ers yang sudah ada, yang didirikan di tahun 1996 dan dikenal sebagai salah satu agensi dari Big Three agensi hiburan di Korea Selatan. Udah tau lah ya saingannya siapa, mungkin yang paling besar ada SM Entertainment begitu. Nah selama perjalanannya YG ini dikenal sudah mendebutkan lah ya gitu idol-idol, grup-grup yang sekarang namanya sudah sangat besar, contohnya Big Bang, 2NE1, terus juga Blackpink, Treasure ya kan, terus Akmu ya, dan yang mungkin paling baru yang baru didebutkan adalah Baby Monster begitu. Dan kalau misalnya kamu kenal sama YG ya, yang kita sih sebagai anak K-pop bilangnya ada pesantren YG begitu, karena kan jarang banget ya mereka interaksi sesama satu agensi gitu kan ya. Tapi di balik itu YG ini memang dikenal dengan warna musiknya yang sedikit berbeda dibandingkan dengan agensi-agensi yang lain, lebih ke hip hop, R&B, terus juga performance-nya juga kuat, konsepnya juga artistik banget begitu. Dan memang YG juga punya sistem trainee yang dikenal sangat selektif
Makanya kalau misalnya kamu lihat ya, YG itu termasuk jarang sih untuk mendebutkan boy group atau girl group ya. Bisa dihitung jarak setiap debutnya tuh kayak cukup jauh banget. Katakanlah terakhir dari Blackpink di tahun 2016 ke Baby Monster generasi 5 itu kan jauh banget ya, luar biasa loh segitu ya. Dan YG juga sekarang di tahun 2026 sedang fokus untuk memperluas pasarnya ke lebih tinggi lagi, nggak cuma di Korea Selatan aja atau negara-negara di sampingnya seperti di China ataupun Jepang. Dia juga pengen meraup pasar global yang lebih luas termasuk di Amerika dan juga Asia Tenggara. Nah ini makanya di tahun 2026 YG Entertainment 99ers punya satu strategi baru sebenarnya ya, gebrakan juga di awal tahun ini. Karena di awal Februari 2026 YG ini secara resmi ngerilis sebuah video di kanal YouTube dari YG Entertainment itu sendiri gitu kan, yang menampilkan langsung founder sekaligus eksekutif produsernya mereka yaitu Yang Hyun Suk. Kenapa? Ada informasi tentang apa? Karena di tahun 2026 ini ternyata Yang Hyun Suk tuh sudah siap untuk membuat generasi baru dari YG Entertainment. Katanya sih ingin mencetak next G-Dragon dan juga Jennie Blackpink begitu. Jadi kan kayak apa nih? Nah, diambil langsung dari video resmi tersebut 99ers yang diupload di YouTube-nya YG dengan judul 2026 YG Special Audition Go Debut. Nah, di situ ada beberapa poin penting yang sebenarnya disampaikan. Yang pertama, YG ini memang akan mengadakan global audition tanpa batasan kewarganegaraan. Jadi, yang tadi Mayang bilang mancanegara alias dari negara manapun termasuk ya berarti Indonesia gitu kan ya. Dan untuk audisi kali ini itu terbuka dari usia kelahiran di tahun 2006 sampai 2013 itu bisa mendaftar. Terus kategori audisinya juga dari mulai vokal, rap, dance, visual sampai produksi musik. Jadi yang di balik layar pun boleh, dan sistem evaluasi akan dilakukan secara langsung oleh tim produksi inti dari YG Entertainment itu, dan targetnya sendiri adalah untuk membentuk grup generasi baru dengan identitas kuat. Karena dari YG Entertainment itu nggak cuman pengen ngedebutin idol, tapi pengen mendebutkan artis. Di sini berarti kan lebih kompleks lah ya gitu. Kalau kamu dirasa multi talenta berarti kamu yang dicari sama YG Entertainment begitu. Dan disebutkan juga kalau misalnya YG ini pengen mencari seseorang dengan karakter yang unik, terus kemampuan menciptakan warna musik sendiri dan daya saing internasional. Itu berarti wawasannya juga harus luas ya, apalagi di dunia musik dan juga entertainment. Bahkan kalau misalnya kamu melihat figur-figur yang sudah cetak oleh YG ya kan, kayak G-Dragon, Jennie Blackpink, ini juga ternyata jadi salah satu goals gitu ya dari Yang Hyun Suk, pengen mendebutkan sepertinya GD dan juga Jennie Blackpink. Mudah-mudahan ya, padahal sebenarnya kan bisa jadi lebih dari itu, kita tidak pernah tahu ya. Dan kalau misalnya ngobrolin tentang salah satu strategi global lah ya gitu yang pengen di-achieve sama YG Entertainment dengan membuka audisi ini, sebenarnya audisi juga nggak cuman dibuka secara online, tapi akan berlanjut audisi offline ke beberapa negara di Asia dan juga di Amerika. Dan YG juga menekankan bahwa mereka mencari trainee yang tidak hanya punya visual, tapi juga punya kualitas dan juga kemampuan produksi. Nah, mungkin ini yang sebenarnya kayak mulai terpelajari nggak sih gitu dari debutan-debutan idol-idol generasi 5 yang sekarang gitu, 2025, 2026 gitu. Kita lihat ya, para idol itu nggak cuman bisa membawakan karya-karya orang, tapi mereka bisa bikin karya dan juga membawakan karya. Dan YG pengen yang seperti itu juga dicarinya untuk ke depannya, seperti itu. Dan langkah ini juga dianggap sebuah strategi baru yang dibikin sama YG Entertainment untuk memperkuat dominasi di generasi idol selanjutnya. Kita tahu ya kalau misalnya memang dia audisi di tahun 2020
2026 di posisi generasi idol 5 ya kan, generasi 5, berarti kan mungkin didebutkannya akan generasi 6 atau mungkin di generasi 7. Kita kan nggak tahu ya gitu, masa waktu atau jangka waktu dari setiap trainee dan juga agensi kan akan berbeda-beda. Tapi mungkin YG sendiri kayak wah ngelihat nih gitu pasar generasi 5 tuh kayak gini. Nah, kenapa enggak gitu? Kita bikin next generationnya YG begitu. Dan beberapa analis industri menyebutkan langkah ini juga sebagai bagian dari restrukturisasi arah YG pasca gelombang generasi kelima, karena kan include ya ada Baby Monster juga yang didebutkan sama YG di generasi 5 ini. Nah, disebutkan juga kalau misalnya sebenarnya YG Entertainment ini ingin memperkuat dominasi di pasar Amerika, berarti ini bisa jadi sih nanti bakalan ada idol dari Amerika yang didebutkan oleh YG, terus juga menyasar Asia Tenggara secara agresif. We never know kalau misalnya nanti ada Carmen kedua atau mungkin Zayan kedua. Dan yang terakhir adalah membentuk grup dengan konsep lebih self-producing yang tadi Mayang bilang gitu kan, dimana idol itu tidak hanya menampilkan atau membawakan karya yang lain, tapi karya dia sendiri, entah itu musiknya, entah itu mungkin koreografinya gitu, sampai akhirnya dia nge-present itu di atas panggung. Itu yang akan disasar oleh YG lewat audisi kali ini. Jadi benar-benar dicari yang super duper multi talented begitu. Dan ini juga oleh beberapa pengamat gitu dianggap jadi salah satu langkah yang paling besar yang dilakukan oleh YG Entertainment. Walaupun kita tahu ya, mungkin ada beberapa dari kamu 99ers, fans-fans dari anak-anak YG ya gitu. Debut sih debut, tapi promosi apa kabar gitu kan. Boleh debut, nggak apa-apa, cari lagi idol-idol buat audisi kan, disaring lagi gitu kan, the next treasure, the next Baby Monster. Tapi tolonglah yang kemarin kan boleh dong dipromosiin dulu ya, sudah debut lah itu, atau comeback dulu, comeback apa kabar comeback. Begitu. Jadi mungkin ini jadi salah satu peluang ya 99ers buat kamu yang tertarik untuk menjadi idol K-pop begitu. Next masih dari YG Entertainment 99ers, kalau misalnya tadi pengen mendebutkan yang seperti Jennie Blackpink. Nah, sekarang soal Blackpinknya dulu kita bahas, karena apa? 2026 Blackpink bakalan comeback. Ha, how you like that? You gon' like. Walaupun menurut Mayang kayak elegan, minimalis banget ya kan, minimalis secara konsep dan mungkin nggak tahu budget ya. Maaf YG, ya ampun. Tapi soal Blackpink, sebenarnya kan Blackpink juga termasuk idol group yang lagi banyak ataupun mungkin lagi digemari banyak orang lah ya gitu. Kalau misalnya kamu ke pasar internasional, kamu bakalan ketemu dengan orang yang aku ngefans sama Blackpink kok gitu. Kalau misalnya kamu tanya juga salah satu idol group yang kamu tahu nih yang cewek apa, Blackpink, pasti itu kayaknya jadi jawaban banyak orang. Tapi kita kilas undur dulu tentang Blackpinknya ya, kita mundur dulu. Kalau misalnya Blackpink ini sebenarnya udah debut dari tahun 2016, tepatnya adalah di tanggal 8 Agustus dengan albumnya Square One yang berisi 2 lagu, yaitu Bumbaya dan juga Whistle begitu. Nah, ini mungkin buat fansnya Blackpink udah hafal lah ya gitu dengan beberapa rentetan karya-karya dari Blackpink yang sebenarnya kalau dihitung banyak sih enggak, tapi viral dan juga dapetin achievement iya begitu, selalu boom dan Bumbaya Bumbaya. Ya 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 Bumbaya. gitu. Nah, ada 4 personil di Blackpink, ada Jisoo, Jennie, Rose dan juga Lisa, yang mana mereka sendiri empat-empatnya itu selain di Blackpink mereka punya projectnya masing-masing. Dan Blackpink ini dikenal dengan gaya yang khas, terus juga mereka punya iconic tertentu. Blackpink in your area itu juga selalu ada di setiap performance-nya ya kan. Dan hampir selama 10 tahun berarti ya Blackpink ini berkarir. Blackpink terus-terusan mencetak berbagai rekor global dari Billboard sampai
tour stadion dunia alias worldwide. Dan sejak debut, Blackpink ini juga langsung mencetak sejarah karena lagu Whistle, lagu debutnya mereka itu juga meraih All Kill di chart digital Korea. Terus lagu Bumbayah juga jadi salah satu music video debut dengan views tercepat pada saat itu. Ya kebayang lah ya dengan gerakan secepat itu. Terus juga beberapa lirik lagu yang ikonik, ya gimana orang gak doyan ya sama Blackpink kali ini. Bahkan kalau misalnya kamu melirik beberapa media di Korea yaitu Herald dan juga Chosun Ilbo pada saat itu menyebutkan kalau misalnya Blackpink sebagai monster rookie dari YG Entertainment. Iyalah di tahun 2016 ketika Blackpink debut gitu ya, kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin sih hebohnya dan juga semerata itu tahu siapa Blackpink. Bahkan kalau misalnya di tahun 2018 Blackpink juga menembus pasar global lewat rilisan Do Do Do. Nah, Hit you with that do-do-do-do. yang masuk ke Billboard Hot 100 di tahun 2018 lah pasar mancanegara alias internasional ini mengenal sosok Blackpink sampai akhirnya mereka tampillah di Coachella di tahun 2019 dan tahun 2023 terus juga memecahkan rekor YouTube global dan termasuk menjadi girl group K-pop dengan tur stadion terbesar melalui Born Pink World Tour. Itu dia. Dan bahkan menurut laporan media ekonomi Korea, tur Born Pink-nya dari Blackpink itu mencetak rekor pendapatan tertinggi untuk girl group K-pop. Bisa kamu bayangin kayak sebanyak itu ya dan sekeren itu, the best Blackpink ya. Dan bahkan hampir dalam 10 tahun perjalanan bermusiknya Blackpink berevolusi dari girl crush rookie menjadi global cultural icon. Sampai saat ini mungkin kayak itu mirip Jennie Blackpink, itu gayanya Lisa Blackpink banget ya kan. Kok bakalan kebayang-bayang hal itu dan itu mungkin jadi salah satu achievement dari 10 tahun berkaryanya Blackpink. Dan soal karya sebenarnya kalau misalnya sebelum yang sekarang nih comeback gitu, kamu pasti bertanya-tanya emang kapan sih terakhir ya comeback gitu Blackpink. Di tahun 2022 sebenarnya Blackpink ini pernah comeback lah ya gitu dengan mini albumnya yaitu Born Pink dan langsung dilanjut dengan world tournya Born Pink juga sepanjang tahun 2022 sampai 2023. Nah setelah beres world tournya mereka fokuslah dengan aktivitas masing-masing di mana Jennie ya kan ngerilis lagu sendiri, album, terus tour sampai kerja sama lah ya, kerja sama dengan beberapa brand internasional. Terus Lisa juga karirnya udah rilis single, terus juga main film, series ya kan. Sekarang diketahui beberapa waktu yang lalu juga syuting di Indonesia, terus lagi kerja sama dengan beberapa brand internasional juga. Terus Rose juga kemarin duet bareng siapa? Bruno Mars, ya ampun keren banget ya kan. Terus jadi brand ambassador juga. Dan yang terakhir ada Jisoo juga kan kemarin collab sama siapa? Zayn Malik, ya ampun ini semua ya ampun keren ya. Dan juga dibawa lah gitu jadi beberapa brand ambassador juga dari brand-brand internasional. Nah sebenarnya kalau misalnya kamu bertanya-tanya mereka kan aktivitasnya sendiri ya gitu dari tahun 2024 sampai 2025 kemarin. Nah Blackpink ini sebenarnya gimana nih, emang sendiri-sendiri apa gimana? Jadi kalau untuk Blackpink as a group itu masih di bawah dari YG Entertainment, tapi untuk karir solo keempat member Blackpink itu sudah masing-masing gitu, jadi nggak berkaitan lagi dengan YG. Hanya grup Blackpinknya aja yang masih ada di bawah YG, termasuk rencana comebacknya kali ini. Karena setelah kita menunggu lama ya, Blackpink ini resmi mengumumkan comeback mini album ketiganya yang dikasih judul Deadline yang akan dirilis di tanggal 27 Februari 2026. Dan comeback ini juga merupakan salah satu proyek besar pertamanya Blackpink setelah aktivitas individu. Yes, 2 tahun tuh dirasa kayak sebentar tapi ternyata lama, tapi ternyata ya udahlah ya begitu. Bahkan diambil dari Creative Deals dan juga Chosen Biz 99ers, mini album ini juga disebut sebagai
project grup penuh setelah mereka aktivitas solo ya masing-masing. Terus juga album dengan pendekatan konsep paling artistik sepanjang karirnya Blackpink, dan juga era transisi ini menuju fase yang lebih dewasa dan juga eksperimental. Kalau misalnya kamu cek di Instagramnya dari Blackpink ataupun dari YG, mereka udah ngerilis so far ya sampai Mayang tag episode ini gitu, ada beberapa foto teaser yang menampilkan keempat member Blackpink dengan konsep yang berbeda-beda. Ada yang monokrom hitam putih, ada yang rednya gitu, dan memang lebih mature konsepnya, terus juga lebih minimalis, lebih bersih gitu, clean, terus juga futuristik ala Blackpinknya, tapi masih ditonjolkan di setiap foto teasernya begitu. Dan memang teaser yang disampaikan dan juga di post itu pengen menampilkan nuansa yang dark tapi elegansnya ada, terus juga cinematic framingnya ada, lightingnya dramatis of course ya, dan juga high fashion styling. The best itu fashionnya, walaupun kemarin Mbak Jisunya disanggul begitu, tapi cakep loh. Dan di dalam mini album kali ini Blackpink juga ngerilis 5 track, diantaranya Jump itu udah jadi pre-release kemarin yang dirilis di tahun 2025 bulan Juli. Terus juga ada Go yang nanti bakalan jadi title track. Terus ada lagu Me and My dan Champion, dan yang terakhir ada lagu F-Boy ya kan yang bakalan dirilis. So far sih udah bisa di pre-save juga dari sekarang, atau mungkin ketika Gangnam Iyagi ini udah posting belum bener ya, jadi bisa di pre-save dari sekarang begitu. Dan media Korea juga menyebutkan kalau misalnya Deadline ini memiliki pendekatan visual yang lebih halus, rapi, bersih gitu kan ya, dan juga minimalis dibandingkan dengan era-era Blackpink sebelumnya. Bahkan ada beberapa sumber mengatakan ya, terutama ini dikutip dari Chosun Biz, kalau misalnya album ini juga akan mengeksplorasi sound yang lebih eksperimental, terus perpaduan hip hop klasiknya YG Entertainment dengan elemen elektronik dan juga orkestral akan terdengar lebih kental di sini, dan produksi melibatkan tim global, alias nggak cuma di Korea Selatan tapi ada beberapa tim di luar dari Korea Selatan. Nah, fakta uniknya ternyata ada beberapa hal yang kayak bikin gitu loh, kayak keren banget gitu, karena comeback sekarang dibikin semakin berbeda itu karena ada keterlibatan dengan National Museum of Korea, kerjasama sama Museum Nasional di Korea Selatan. Dan dilansir dari Detik 99ers, ini juga diperkuat dengan laporan media Korea termasuk Chosun Biz. Blackpink ini bekerja sama dengan Museum Nasional Korea untuk konsep visual dan art direction-nya. Pantesan futuristiknya ada, terus juga nuansa tradisional Koreanya juga kerasa, tapi tetap dikemas dengan visual yang kayak Blackpink banget nih begitu. Bahkan menurut pemberitaan media Korea ya, museum itu juga menjadi lokasi atau preferensi artistik untuk visual teaser. Terus lagi unsur warisan budaya Koreanya juga diintegrasikan dengan konsep artistik. Dan yang terakhir, kolaborasi ini juga merupakan bagian dari program cultural partnership. Jadi selain Blackpink yang comeback, ini budaya Korea Selatan juga ikut terangkat. Makanya kayak ya udah deh gitu, emang waktunya Blackpink tuh go global gitu loh. Bahkan dari kolaborasi ini juga menunjukkan positioning dari Blackpink sebagai global ambassador, terus juga menggabungkan antara K-pop dan juga heritage nasional. Dan emang sih ini benar-benar kayak ya udah deh gitu, Blackpink to the next level kolaborasinya, kayak cakep banget ya ampun. Bahkan sejak lihat teaser pertama dirilis, nama Blackpink langsung trending secara global. Terus juga Deadline ya, yang walaupun kayak kita kok judulnya Deadline gitu, ini selesai nggak selesai dikumpulin kah Blackpink? Nggak gitu juga sih, tapi dari Deadline ini ternyata masuk trending topik di berbagai negara. Dan pre-order album Deadline tersebut sudah menunjukkan angka signifikan. Nah, ini bisa jadi tanda-tanda baik ya, semakin mendekati tanggal rilis akan semakin meningkat biasanya pre-order albumnya, atau bahkan nanti pada saat sudah dirilis juga penjualan kan akan terus bertambah ya. Kita lihat saja kekuatan Blink ya di era comebacknya Blackpink kali ini, kayaknya
nggak main-main sih. Karena kalau misalnya dari beberapa pengamat musik bilang katanya comeback Blackpink ini jadi salah satu comeback paling strategis di awal tahun 2026. Dan so far sih kayaknya belum ada lagi ya gitu hawa-hawa comeback nih gitu dari yang seumuran sama Blackpink. Dan balik lagi, comebacknya Blackpink juga bukan soal musik aja gitu ya, tapi lebih dari itu, dari mulai positioningnya, branding, sampai culture juga itu dibawa sama comebacknya Blackpink. So that's it, Note Niners. Sudah tinggal kita tungguin aja tanggal mainnya ya, tepat di tanggal 27 Februari 2026 Blackpink bakalan comeback. Dan jangan lupa buat kamu yang emang kepo banget pengen ikutan global audition dari YG Entertainment juga dikepoin aja, barangkali kamu ya yang jadi the next Jennie dan juga GD. Oh my god. Tapi kalau misalnya kamu Note Niners punya info-info seputar idol K-pop favorit kamu dan pengen di spill, boleh banget kasih tahu sama Mayang di kolom komentar. Dan sampai ketemu di episode Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong.